Nah, adik-adik, usaha ada 3 jenis, yaitu usaha positif, usaha negatif, usaha bernilai 0. Kapan itu terjadi? Mari kita simak. Kapan itu terjadi? Pertama, usaha bernilai positif. Di sini terlihat ada seorang anak yang mendorong sebuah meja ke arah kanan. Kemudian bendanya ini, si meja, itu juga berpindah ke kanan. Nah, sehingga dapat dikatakan usaha bernilai positif jika arah gaya sama dengan perpindahan benda. Contoh lain dari usaha bernilai positif ini adalah usaha oleh gaya berat saat benda jatuh bebas dan usaha oleh gaya mesin. Nah, kemudian usaha bernilai negatif. Kapan ini terjadi? Di sini ada ilustrasi seorang anak mendorong sebuah benda. Ini terlihat bahwa anaknya mendorong benda ke puncak bidang miring, namun bendanya malah turun ke dasar bidang miring. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, gaya yang diberikan itu tidak searah dengan perpindahan benda. Anaknya mendorong ke atas, tapi justru bendanya turun ke dasar bidang miring, sehingga pada kasus ini dikatakan usaha yang dilakukan oleh anak ini itu bernilai negatif. Contoh lainnya, usaha oleh gaya gesek, usaha oleh gaya pengereman, usaha oleh gaya berat saat benda diangkat ke atas. Nah, yang ketiga, usaha bernilai 0 ini terjadi jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan terjadinya perpindahan. Ini saat si anak ini mendorong tembok, ini temboknya kan hanya diam, sehingga usahanya dikatakan 0 karena bendanya tidak berpindah. Contoh soal, perhatikan pernyataan berikut. Pertama, usaha oleh gaya gesek, usaha oleh gaya berat ketika benda jatuh bebas. Yang ketiga, usaha oleh gaya mesin mobil ketika mobil bergerak. Yang keempat, usaha oleh gaya rem ketika menghentikan mobil yang sedang bergerak. Peristiwa yang menghasilkan usaha positif adalah, nah, kita harus ingat tadi pengertiannya. Usaha positif itu kan usaha yang arah gaya searah dengan perpindahan benda. Kita lirik yang pertama, usaha oleh gaya gesek. Ketika kita menggerakkan sebuah benda, ini arahnya ke kanan, maka gaya gesek itu akan bekerja pada benda itu arahnya ke kiri. Nah, sehingga usaha oleh gaya gesek ini termasuk usaha yang bernilai negatif. Nah, kenapa? Karena gaya gesek ke kiri sementara benda berpindah ke kanan. Gaya geseknya ke kiri, bendanya berpindah ke kanan. Oke. Kemudian yang kedua, di sini terlihat usaha oleh gaya berat ketika benda jatuh bebas. Ini ada gambar sebuah buah apel yang jatuh dari pohonnya. Pada buah apel ini bekerja gaya gravitasi sehingga benda ini jatuh ke pusat bumi. Nah, ini yang disebut dengan gaya berat. Gaya berat itu adalah gaya yang selalu menuju pusat bumi arahnya. Sementara buah apel ini juga jatuh ke pusat bumi sehingga arahnya sama. Nah, usaha oleh gaya berat ketika benda jatuh bebas itu dikatakan usaha positif karena gaya berat dan perpindahan benda sama-sama menuju pusat bumi. Yang ketiga, kita lihat usaha oleh gaya mesin ketika mobil bergerak. Ini termasuk usaha positif, jelas ya. Yang keempat, usaha oleh gaya rem ketika menghentikan mobil yang sedang bergerak. Rem bekerja untuk menghambat laju mobil dengan arah yang berlawanan dengan perpindahan mobil. Nah, sehingga usaha yang dilakukan oleh rem ini bernilai negatif karena gaya yang diberikan itu berlawanan dengan perpindahan mobil. Nah, sehingga jawaban yang benar dari soal yang terakhir ini adalah pernyataan nomor 2, usaha oleh gaya berat ketika benda jatuh bebas, dan pernyataan yang ketiga, usaha oleh gaya mesin mobil ketika mobil bergerak. Adik-adik, setelah menyimak penjelasan tadi, sekarang waktunya kalian menjawab LKPD ya. Selamat bekerja.